Jadi jangan pernah berpikir gini, kalau saudara sibuk, saudara banyak pelayanan, saudara akan mendapatkan tempat yang tinggi di surga gitu. Kembali kami berkumpul dalam sesi bertumbuh bersama. Sungguh-sungguh kami rindu bertumbuh di dalam iman kami kepadamu. Sungguh-sungguh kami ingin bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Engkau. Sungguh-sungguh kami ingin bertumbuh Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus, sehingga kuasa-Mu mengalir melalui hidup kami kepada yang lain. Untuk itu Allah Roh Kudus malam ini kami nyatakan kami membutuhkan Engkau. Roh Kudus mengalir dalam hidup kami. Kami membutuhkan Engkau. Dobrak setiap hal-hal yang menghalangi Engkau mengalir keluar melalui hidup kami untuk memberkati orang lain. Entah itu keinginan daging, entah itu kepentingan-kepentingan pribadi, entah itu dosa, entah itu apa saja yang menghalangi Engkau mengalir melalui hidup kami untuk memberkati setiap orang-orang lain. Kami mohon Allah Roh Kudus dobrak itu dan bereskan itu di dalam nama Yesus. Sehingga tidak ada satu penghalang pun untuk Engkau mengalir melalui hidup kami bagi orang lain. Terima kasih untuk malam ini. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Saudara, siapa yang pernah ngalamin, saya tanya dulu ya, siapa yang pernah ngalamin rasa nggak puas dengan kondisi rohani saudara? Pernah? Ada lagi? Ya. Apa yang saudara inginkan? Sebetulnya apa yang saudara inginkan? Kok diem, katanya nggak puas? Bukan yang diinginkan, yang pernah dikatakan nubuatan, bukan dari sini, dari mana saja. Belum jadi. Nah, ada lagi yang tadi angkat tangan apa? Benar-benar hidup kudus di hadapan Allah. Pengennya hidup kudus di hadapan Allah, cuman ada beberapa kali jatuh lagi, terus bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Nggak konsisten. Nah, ada lagi? Ko Budi, apa Ko Budi? Gak bisa konsisten, Bos. Nggak bisa konsisten. Kalau saya hari ini dari pagi saya jerit-jerit sama Tuhan. Esther bilang gini, Tuhan, Esther nggak puas dengan kondisi rohani yang sudah Esther alami. Nggak puasnya apa? Karena saya merasa bahwa Tuhan memiliki sesuatu yang besar. Kita tahu kuasa Roh Kudus besar. Kita tahu kuasa Allah besar. Kita tahu kisah Rasul sangat luar biasa, bagaimana para Rasul yang tadinya nggak ada apa-apanya, yang sangat sederhana dan sangat penakut, mereka bisa berdiri di depan ribuan orang, mereka bisa berani berbicara demi nama Tuhan di depan para imam-imam, dan mereka bisa memanifestasikan hadirat dan kuasa Allah dalam hidupnya. Saya memiliki ketidakpuasan, kenapa saya nggak bisa? Setiap orang kan punya destiny, setiap orang punya waktu, setiap orang punya kapan seseorang harus mengakhiri pertandingan, betul? Mungkin kalau saudara-saudara yang masih muda, masih tenang ya, waktunya masih panjang kayak Jordan gitu kan, hidupnya mungkin ada 10-20 tahun lagi. Tapi buat kita yang tua-tua, saya rasa saya mengalami sampai titik hari ini, sampai satu titik seperti ini. Kenapa mereka bisa dan saya enggak? Bedanya apa? Itu yang pertama. Apa penghalangnya?
sehingga kuasa Roh Kudus tidak termanifestasi melalui hidup saya? Apa? Apakah itu ada dosa? Apakah itu keinginan daging yang belum diselesaikan? Atau ada kematian-kematian daging yang belum saya serahkan? Atau ada rasa takut, khawatir, kebingungan? Itu yang menghalangi kuasa Roh Kudus bergerak melalui hidup saya. Sampai saudara barusan, saya masih di tempat tidur, cuman teriaknya, saya mau mengalami yang lebih besar dari sebelumnya. Saya ingin mengalami manifestasi dipakai Allah. Kuasa Roh Kudus kan turun atas kita. Jangan mentok di sini gitu loh. Saya rindu kuasa Roh Kudus yang mengalir seperti aliran-aliran hidup di dalam hati saya. Di dalam hati kita itu mengalir keluar dengan deras. Tidak terbendung kalau perlu. Seperti Rasul Paulus nggak terbendung, bayangannya pun menyembuhkan. Mungkin kita nggak usah, saya nggak kepengen yang terlalu tinggi-tinggi ya. Tapi kepengen lebih dari hari kemarin atau jam yang lalu. Saya sampai bilang sama Tuhan, Tuhan apa sih yang menghalangi rohmu termanifestasi dalam hidup kita? Saudara udah dibaptis Roh Kudus, saudara sudah mengalami kuasa Roh Kudus, pengurapan. Tapi kenapa kita nggak bisa maksimal? Pasti bukan salah dari Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Pasti ada sesuatu yang ada di dalam hidup kita yang harus kita bereskan. Betul nggak, saudara? Nah, itu yang malam ini, khususnya hari ini, saya bosan. Saya pengen sesuatu yang baru. Saya pengen berlari. Kalau kemarin 60, 80, kalau perlu 260. Tapi mau maksimal, tapi mau kuasa Roh Kudus yang mengalir itu keluar dengan tidak terbendung. Kepada siapapun saya melayani. Kepada siapapun saya melayani. Itu jeritan hati saya, dan saya rindu kita bertumbuh bersama, kita memiliki kerinduan yang sama. Kita jangan puas dengan posisi rohani kita. Bukan untuk hal-hal pribadi, tapi lebih utamanya adalah rindu untuk dipakai Roh Kudus semaksimal dia bisa lakukan melalui kita. Mengalir melalui kita, nggak ada kotoran, nggak ada halangan, nggak ada batu, nggak ada kayu yang mengalir. Roh Kudus mengalir melalui kita kepada orang-orang yang kita layani, atau kepada orang-orang yang terconnecting, terhubung, memiliki hubungan dengan saudara dan saya. Itu satu kerinduan saya sih, saudara. Mari kita berdoa untuk kerinduan ini. Malam ini kita akan masuk kepada pembunuh keintiman. Saya rindu, saudara, tahu nggak, untuk meningkatkan kuasa Roh Kudus mengalir deras melalui hidup kita. Satu-satunya yaitu dengan keintiman, kedua dengan kekudusan. Nggak ada tawarannya lain, nggak ada. Kekudusan itu mutlak dalam hidup kita. Kepentingan pribadi, keinginan pribadi itu harus nyingkir. Perasaan-perasaan yang salah itu harus nyingkir. Harus diminta Roh Kudus yang bersihkan. Hari ini saya sama Tuhan, satu penyakitnya sering rasa takut, bingung, nggak percaya diri. Tolong Roh Kudus bersihkan itu. Bakar dengan api kudus Tuhan sehingga bisa maksimal memberkati orang. Nah, untuk pembunuh keintiman itu sebetulnya hal-hal yang sepele sih, saudara. Nomor satu adalah, saya nggak mau yang susah-susah dulu. Nomor satu adalah kecewa. Berapa banyak kita seringkali kecewa? Kecewa kepada Tuhan, kecewa kepada pendeta, kecewa kepada rekan sepelayanan. Betul? Kita terlalu banyak kecewa. Kita seringkali kecewa. Kalau kita kecewa kepada manusia, otomatis kita kecewa sama Tuhan. Kalau kita kecewa sama Tuhan, otomatis kita kecewa kepada manusia. Umpama ya, saya kecewa sama Sani dalam urusan rohani. Saya kepentok dengan
saya dengan Tuhan kira-kira bisa nggak? Saya bisa seperti biasa menyembah, mencari hadirat Allah, rasa ada gangguan. Dan ada kadang-kala banyak orang-orang Kristen yang orang Kristen aja sama, percuma. Gitu. Jadi kita kecewanya sama Tuhan. Karena pendeta atau hamba Tuhan atau orang-orang Kristen lainnya mengecewakan kita, kita bisa kecewa kepada Allah. Di firman Tuhan sudah jelas sekali, entah di Yohanes, entah di Matius, dibilangnya begini, jangan kamu kecewa. Kalau kamu kecewa, kamu akan menolak aku. Itu firman Tuhan sudah menyatakannya kepada kita. Jadi tolong, kalau teman sepelayananmu mengecewakanmu, jangan pernah kecewa, lepaskan pengampunan. Kalau nubuatan seperti Sisil tadi, banyak nubuatan-nubuatan yang belum terjadi dalam hidup kita, jangan kecewa. Tuhan punya waktu. Ingat, Abraham dijanjiin punya anak itu umur 75. 25 tahun loh dia diuji sama Tuhan. Dia masih percaya kepada janji Allah atau enggak? 25 tahun. Kekuatan Abraham dan kekuatan Sarah merosot. Paradoks. Yang saya selalu bilang paradoks. Tapi ketika kita tetap percaya kepada janjinya, itu akan terjadi. Sekalipun menurut kita mungkin terlambat. Jangan pernah kecewa. Tuhan punya waktu untuk menggenapkannya. Ada banyak janji Tuhan juga belum terjadi dalam hidup saya. Tapi saya nggak kejar itu. Yang saya kejar adalah Kristus, hadirat Tuhan. Yang saya kejar adalah manifestasi hadirat kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Saya rindu lebih lagi dari hari-hari kemarin. Saya rindu lebih peka, lebih tajam dari hari-hari kemarin. Saya ingin menghasilkan lebih banyak lagi dari hari-hari kemarin. Itu rasa kerinduan tuh kayak mau pecah dalam hati saya, saudara. Jadi saya nggak mau keintiman saya terbunuh karena kekecewaan. Lalu hal yang selanjutnya adalah dialihkan. Dulu saya sangat mudah dialihkan. Dulu saudara, dulu saya itu sangat mudah untuk dialihkan. Pembunuh keintiman adalah dialihkan. Hal-hal yang kecil ya. Waktu saya baru mulai pelayanan, kan saya harus menetapkan jam doa. Jam doa itu disiplin banget loh saudara. Kalau udah jam 9 ya jam 9. Kalau udah jam 4 pagi ya harus jam 4 pagi. Bukan Tuhan menentukan waktu terus kalau melanggar jam 4 atau jam 9, di atas jam 9 gitu, Tuhan nggak ada gitu. Bukan sebetulnya. Tuhan nggak marah kalau kita telat. Bukan, nggak marah. Tuhan tuh bukan tukang marah atau tukang pukul, tukang intimidasi gitu, bukan. Dulu waktu masih muda rohani, saya pikir Tuhan marah. Sebetulnya nggak marah. Yang harus disiplin tuh tubuh kita, bukan Tuhan. Jadi, kalau saya sudah komitmen jam 9 pagi, saya harus start doa. Jadi saya harus turun. Dari sebelum jam 9, saya harus sudah selesai semuanya. Anak ini akan buka puasa, makan apa, bibi harus apa, segala macam saya siapkan sebelum jam 9. Kalau sayanya kesiangan atau sesuatu hal terjadi, mungkin setengah 10, tapi saya bereskan dulu, saudara. Dulu seringkali teralihkan apa? Dengan handphone. Handphone bunyi, ada WA, iseng kan kita. Atau dialihkan dengan hal-hal yang kecil lah. Fokus kita kepada Allah hilang. Itu waktu jam doa. Tapi bagaimana ketika kita berdoa? Atau saat kita melayani, saya sering kali teralihkan. Mungkin orang-orang Jakarta menjadi saksi bagaimana saya sangat mudah untuk dialihkan. Sangat mudah. Kalau saya pergi keluar kota untuk doa bagi kota-kota lain, saudara, kalau ada telepon dari rumah aja, saya teralihkan. Saya sempat sampai bisa, saudara, coba lihat, perhatikan saya bisa nggak jadi pergi hanya gara-gara ada telepon dari rumah. Saya teralihkan, saya marah, dan saya nggak bisa fokus kepada Tuhan, nggak bisa fokus kepada pekerjaan Tuhan,
Dan pekerjaan Tuhan itu sampai gagal saya kerjakan hanya karena ada berita dari rumah. Coba bayangkan saudara, konyol ya. Sangat mudah sekali saya dialihkan. Nah, di dalam hal ini, iblis sangat suka sekali mengalihkan saudara dari hal-hal yang kecil, bukan hal yang gede. Untuk mengalihkan saudara daripada Kristus. Untuk mengalihkan keintiman, keakraban saudara dengan Kristus, ketergantungan saudara dengan Kristus, dia alihkan pikiran saudara, dia alihkan fokus saudara dengan hal-hal yang kecil. Sekarang gini, saudara memegang janji Tuhan ya. Saudara pegang janji Tuhan. Saudara tahu firman Tuhan. Saudara memiliki janji Tuhan. Entah berupa nubuatan, entah dari siapa ya. Atau Tuhan berbicara sendiri kepada saudara. Saudara akan sangat mudah dialihkan untuk tidak berpegang kepada firman. Dengan hal apa? Ketika saudara melihat apa yang terjadi. Begitu saudara melihat apa yang terjadi, saudara teralihkan. Udah nggak ngelihat lagi kepada janji Allah, nggak memegang lagi firman Tuhan, tetapi saudara teralihkan dengan kondisi. Mari kita lihat Simson. Simson itu anak muda yang luar biasa, yang sejak dari dalam kandungannya dia sudah ditetapkan sebagai nasir Allah, yang memiliki karunia yang hebat, yang memiliki destiny yang sangat luar biasa, dipanggil Allah sejak dalam kandungan. Sebelum dia ada, dia ditetapkan oleh Allah. Tapi bagaimana dia gagal masuk di dalam destiny-nya? Dia gagal menyelesaikan visi dan misi Allah dalam hidupnya karena apa? Dia teralihkan hanya kepada seorang wanita. Awalnya dia tertarik sama perempuan Timna. Yang kedua, dia tertarik dengan para pelacur-pelacur. Betul? Dia teralihkan. Dia sampai lupa kepada panggilannya. Dia awalnya nggak sampai lupa kepada panggilannya. Cuman iseng memuaskan apa yang dilihat. Dia teralihkan sedikit dosa yang datang ke dalam hidup saudara, nggak langsung gede. Sedikit. Dan tanpa sadar saudara sudah teralihkan banyak sekali. Sampai Simson berakhir dengan kematian. Saudara lihat, dia teralihkan dan dia mati fisiknya, destiny-nya mati di tangan seorang perempuan. Karena dia tidak cepat menyadari kalau dia sedang dialihkan oleh wanita-wanita. Nah, bagaimana hidup saudara dan saya? Apa yang mengalihkanmu dari Tuhan? Apa yang mengalihkanmu dari janji Allah? Apa yang mengalihkan saudara dan saya dari destiny saudara? Dari destiny saya? Apakah keinginan kita pengen jadi kaya? Apa keinginan kita pengen punya duit banyak? Apa keinginan kita ingin memiliki segala hal secara dunia? Ingat ya saudara, pencapaian saudara di bumi hanya sampai di kuburan. Mungkin saya kasar ya, tapi saudara coba baca pengkhotbah dari pasal 1 sampai 12. Satu kesimpulannya adalah, apapun pencapaian saudara di bumi ini, akan hanya sampai ke kuburan. Ngapain saudara capek-capek? Nggak dibawa. Tapi mari kita selama masih di bumi mempersiapkan segala sesuatu untuk masuk di dalam kekekalan. Pencapaian kita pencapaian ilahi. Itu yang harus kita kejar. Pengalihan kecil kepada pengalihan kecil lainnya sampai kita kehilangan arahan. Kita kehilangan destiny kita dan kita kehilangan keintiman. Iblis nggak tertarik saudara sibuk dengan pelayanan. Saudara melakukan banyak hal. Iblis nggak tertarik. Iblis sangat tertarik ketika saudara duduk diam seperti Maria. Iblis sangat tertekan, sangat terganggu ketika saudara dan saya membangun keintiman dengan Tuhan. Karena di situ kekuatan saudara. Di situ kekuatan saudara mengalahkan dunia, mengalahkan tekanan-tekanan ekonomi, mengalahkan sistem dunia ini ketika saudara intim dengan Allah.
Saudara mungkin tanya, gimana caranya? Kan dunia begini, cari kerjaan susah, bisnis susah. Coba saudara intim dengan Tuhan dan percaya. Yang harus saudara minta hari-hari ini bukan berkat. Sistem ekonomi sedang menuju kepada satu sistem. Segala sesuatu sedang menuju satu sistem. Kondisi ekonomi sedang hancur marut. Belum lagi bencana alam yang terjadi, yang akan terjadi atas bangsa kita dan bangsa-bangsa. Saya menghimbau saudara, yang harus saudara minta bukan duit yang banyak. Bukan peluang bisnis. Bukan. Yang harus saudara minta adalah, buat saya percaya. Buat saya percaya apa yang firman katakan. Buat saya percaya. Buat saya, saudara, untuk percaya 100% kepada Allah, aduh, susahnya setengah mati loh, saudara. Mungkin saudara mengatakan, kan Esther bisa dengar suara Tuhan dan lain sebagainya. Betul. Tetapi kalau hal-hal yang kritis, hal yang besar, harus diuji. Kebingungan demi kebingungan akan terjadi. Di situ kita membutuhkan satu berkat yang besar dari Tuhan adalah buat kita percaya kepada Allah. Apapun yang terjadi, bagaimanapun situasinya, kita membutuhkan berkat biasa kita percaya kepada Allah. Itu anugerah yang terbesar. Ketika saudara percaya kepada Allah, saya pastikan kondisi apapun yang saudara alami hari-hari ini, saudara akan kuat tetap berdiri. Kondisi ekonomi apapun, saudara begitu pegang janji Tuhan, Tuhan bilang begini, kamu nggak akan kelaparan dulu. Kamu nggak akan kelaparan, Ibu Silva. Allah akan bukakan pintu. Terus hari ini, 2 minggu ke depan, nggak terlihat pintu terbuka. Sebulan, 2 bulan, semuanya malah lebih tertutup buat Ibu Silva. Walaupun dibilangnya, Ibu Silva mundur 1 langkah, sejajarkan dengan suamimu. Terus nggak terjadi apapun sebulan, 2 bulan. Masih bisa percaya nggak? Bahwa Allah akan membukakan pintu. Bahwa wanita harus mundur ke belakang dan mengizinkan para pria untuk maju ke depan. Sehingga pintu-pintu itu dibukakan sesuai dengan hierarki. Allah akan uji iman kita. Allah akan uji firman-Nya itu akan diuji kembali kepada kita. Setiap nubuatan akan dikembalikan ke kita, akan diujikan ke kita sampai kita mati. Bagi nubuatan itu, maksudnya mati, tau nggak? Sampai kita nggak punya pengharapan apapun lagi kepada apa yang dapat kita lihat, dan kita hanya bisa percaya kepada Allah. Dan ketika kita tetap percaya kepada Allah, dan tidak kecewa, di situ Allah akan menggenapkan janji-Nya. Di situ Allah akan turun dan melaksanakan apa yang Dia janjikan kepada kita, kepada Ibu Silva, kepada Peter, kepada August, kepada setiap daripada kita. Karena bukan kehendak Allah untuk membuat saudara dan saya nggak makan, nggak punya kerjaan. Saudara dipanggil Tuhan untuk memimpin kok. Para marketplace akan dibangkitkan ketika semuanya tumbang. Tapi Tuhan nggak ingin membangun kerajaanmu kok. Tuhan nggak ingin membangun kerajaan saudara. Yang Tuhan ingin bangun adalah kepercayaanmu, ketergantunganmu kepada Allah. Saudara nggak bakal bisa tergantung kepada Allah. Saudara nggak bakal bisa percaya penuh kepada Allah ketika saudara tidak memiliki keintiman. Jadi betapa pentingnya saudara memiliki keintiman. Jangan teralihkan dengan apapun yang terjadi. Hal yang lain yang membuat keintiman itu hilang adalah ketakutan. Ketika saudara takut, berarti saudara nggak percaya. Ketika saudara nggak percaya, berarti saudara nggak setia. Gampang kok. Ketika saudara takut, saudara nggak percaya. Contoh saudara, ketakutan. Ketakutan itu adalah bukti palsu yang nampak nyata. Ini juga buat saya loh saudara, saya tuh banyak ketakutan. Tapi bukan ketakutan yang apa ya, yang hari-hari gitu. Bukan. Ketakutan saya karena saya melihat apa yang ada di depan. Tuhan udah kasih tahu dulu yang di depan, dan saya takut.
Bukan takut tuh saya nggak bisa tidur atau bukan. Ada satu contoh ya saudara. Ini adek, ini kejadian nyata. Satu hari anak lupa matiin iMac. Ini, komputer ini. Anak lupa matiin. Setelah dipakai anak lupa matiin. Lengkap saudara. Jadi si komputernya itu nyala kan, ngeluarin cahaya kan. Nah, kita tuh udah semua tidur. Saya dan adik kita itu biasanya gelap-gelapan saudara. Nggak ada cahaya apapun, kamu tidur tuh mesti gelap. Nah, karena semuanya gelap, adik bilang gini, Mami, kok ada cahaya? Katanya. Dia sampai bilang, Mami, kok ada cahaya? Saya bilang, oh itu kali lampu dari mana gitu, diffuser, saya bilang gitu. Bukan Mami, jadi saya puter-puterin lampu itu, ternyata bukan juga. Itu loh Mami, di ruang baca Mami ada lampu. Terus saya bilang gitu, Dek, lihatlah apa itu. Nggak mau takut, nggak mau takut. Di sini ruang baca, dia nggak mau loh saudara, turun ke sini cuma ngelihat ada apa ya, cahaya dari mana. Dia bilang nggak mau takut. Takut apa Di? Ya takut. Jadi coba saudara, yang dipikirinnya apa? Ketakutan ada bukti palsu yang nampak. Palsu nggak? Palsu nggak? Palsu, tapi nyata. Begitu saya, karena dia nggak mau, jadi saya kesini lah. Ya ampun, cuman cahaya komputer. Saya bilang, Di, itu cahaya komputer, Di. Berapa banyak saudara takut dengan sesuatu yang nggak nyata. Tapi itu sepertinya nyata. Sampai saudara nggak bisa tidur, sampai saudara nggak bisa beraktivitas. Karena ketakutan saudara. Mau tahu siapa contoh yang hebat tentang takut? Elia. Elia sudah melakukan banyak hal. Luar biasa hal-hal yang ajaib dia lakukan. Nyembelih 450 orang. Tapi tiba-tiba dia menyerah kepada intimidasi Isabel. Dia nggak tahu gimana caranya. Dia mendengarkan ocehan Isabel dan dimasukin ke kepalanya bahwa dia akan dibunuh. Jadi dia lari sejauh yang dia bisa pergi untuk menyelamatkan nyawanya. Dia lupa yang memegang kendali dan nyawanya siapa. Padahal dia baru aja ngebunuh 450 nabi palsu. Dia sampai ketakutan sedemikian rupa, dia bilang, matilah saya. Matilah saya. Pengen mati. Ketakutan itu saudara. Iblis senang bikin saudara dan saya takut untuk sesuatu yang nggak jelas dan nggak pasti. Ketakutan itu sesuatu yang palsu, tapi kelihatannya tuh nyata, kelihatan di mata kita tuh kelihatan gitu. Itu yang membuat kita stres. Dan iblis mencuri sebanyak yang dia bisa curi melalui ketakutan. Dan itu membunuh keintiman kita. Kita sampai nggak bisa intim, saudara. Ketika ketakutan. Saya waktu mengalami ketakutan itu, saudara, saya nggak bisa dengar suara Tuhan. Saya nggak bisa PPW secara deep, nggak bisa. Saudara. Nyanyi gitu masih bisa, tapi deep worship itu saya nggak bisa. Dengar suara Tuhan, bawa-bawa. Itu benar-benar membunuh keintiman kita. Terus, apalagi yang membuat kita, satu lagi ya saya akan bukakan. Apalagi membunuh keintiman? Pelayanan atau kesibukan? Berapa banyak saudara ketika belum COVID, saudara aktif di gereja dari Senin sampai Senin? Dulu saya aktif di gereja, saya melayani dari hari Senin sampai hari Senin. Hari Senin meeting lah, meetingnya jam 10 malam, pulang jam 1 lah. Paginya juga ada pertemuan lah. Dari hari Senin pokoknya sampai hari Senin aja. Kalau hari Minggu, saudara, itu hari terberat saya. Kenapa? Dari rumah saya harus pergi jam 5:30 pagi, pulang-pulang saya harus terakhir itu jam 10 atau jam 11, belum lagi kalau nemenin tamu makan. Jadi pulang-pulang teler, saudara.
Bisa jam 1, jam 12 malam. Dan besoknya meeting lagi. Kelenger nggak? Saya tanya, kapan kita intim sama Tuhan? Kapan kita punya waktu berdua dengan Tuhan? Kapan? Itu pelayanan yang membunuh kita. Tapi bagi saudara yang marketplace, saya juga pernah kerja loh. Saya mesti pergi 4:30 pagi, jadi jam 4:30 itu, jam 4:30 itu saya sudah harus siap-siap. Dan pulangnya matahari udah gelap. Jadi pergi gelap, pulang gelap. Nyampe rumah teler, kapan kita punya waktu berdua dengan Tuhan? Belum lagi kalau pulang kerja, suka ada kegiatan gereja kan? Melayani lagi kan? Terus kira-kira kapan kita punya waktu seperti Maria, duduk diam di kaki Tuhan, kapan? Jadi saudara, iblis suka sekali kalau saudara sibuk. Iblis sangat senang kalau saudara sibuk. Jadi jangan pernah berpikir gini, kalau saudara sibuk, saudara banyak pelayanan, saudara akan mendapatkan tempat yang tinggi di surga gitu. Jangan saudara. Bukan itu, keintimanmu dengan Allah. Yang harus saudara pikirkan adalah gini, entah saudara seorang orang-orang yang di marketplace atau di rohani, yang harus saudara lakukan adalah begini saudara. Bagaimana caranya Roh Kudus itu mengalir dalam hidup saudara. Entah saudara sebagai pelajar, entah saudara sebagai pengusaha, pekerja, atau hamba Tuhan, atau pelayanan. Yang harus saudara lakukan adalah ini, satu-satunya yang harus saudara lakukan adalah ini. Bagaimana Roh Kudus mengalir dalam hidup saudara setiap saat dan bisa dialirkan ke orang lain. Setiap saat. Jadi saudara harus on selama 24 jam. Kapan aja, di mana saja. Roh Kudus bisa bergerak melalui hidup saudara. Sebetulnya itu sesungguhnya kekristenan. Karena apa? Karena keserupaan dengan Kristus itu. Yang seperti itu, bagaimana Roh Kudus bekerja melalui hidup dia, dan bagaimana Roh Kudus mengajar melalui Kristus kepada orang lain. Jadi Roh Kudus mengerjakan melalui hidup kita kepada orang lain setiap saat. Jadi saudara, kalau saudara lagi pas ketemunya orangnya di mana, ya saudara harus bisa melayani. Atau saudara menemukan kasus di tempat pekerjaan saudara, kasus-kasus tertentu, saudara bisa bertanya langsung kepada Tuhan, saya harus ngapain ya Tuhan? Belok ke kiri atau belok ke kanan? Saudara harus bisa mendengar dari Tuhan, arahannya Tuhan apa. Nah itu keintiman. Jangan sibuk terus-menerus, sehingga saudara kehilangan connecting saudara dengan Allah. Makanya saya kemarin ada yang bertanya kepada saya begini, bagaimana caranya biar kita nggak ngerasa jenuh dan bisa terhubung langsung dengan Tuhan terus-menerus. Saya bilang begini, kita butuh latihan. Kita butuh latihan. Bohong kalau kita nggak bisa. Kalau nggak perlu latihan, kita tiba-tiba bisa gitu. Nah, daya tahan kita sebagai manusia itu kepada dosa. Gravitasi kita tuh dosa. Kita harus mendisiplinkan diri kita. Bosen? Bosen. Pernah jenuh? Sering. Tapi bagaimana caranya untuk kita terus-menerus bisa terconnecting dengan Allah? Kita harus memiliki jam doa yang konsisten. Yang saudara nggak bisa dibatalkan pertemuan dengan Tuhan hanya karena A, B, C, D, E, F. Yang kedua, baca firman secara konsisten sesering mungkin. Yang ketiga, latih dirimu untuk berbahasa roh di mana saja dan kapan saja. Kan rohmu yang berdoa kepada Allah menyatakan erangan-erangan yang tidak terkatakan. Saudara berpikir bahwa saudara tahu kebutuhan saudara? Saudara tahu kebutuhan saudara? Saya rasa saya nggak tahu. Saya nggak tahu apa yang saya butuhkan.
Saya kadang-kadang apa yang saya inginkan saya nggak jelas. Sebentar saya ingin ini, sebentar begitu. Muter. Karena pikiran kan ikut muter. Jadi saya latih roh saya untuk berbahasa roh. Untuk terus-menerus berbahasa roh, tapi konsentrasi ya. Jangan kemana-mana. Saya terus terhubung dengan Roh Kudus untuk meminta tuntunan-tuntunan. Dipimpin oleh roh itu seperti itu, saudara. Dan kapan saja, di mana saja, kita terus-menerus menyatakan isi hati kita kepada Allah. Betapa kami membutuhkan Engkau, Tuhan. Saya rindu sekali ya, saudara ya. Bukan hanya ngomong kosong kayak begini sama saudara gitu ya. Cuman abis ini abis. Terus nggak terjadi apa-apa. Terus sampai tadi doa, saya sampai bilang gini, Tuhan, membangun generasi yang kudus itu bukan tugas Esther loh Tuhan. Esther nggak bisa. Esther give up. Esther nggak bisa. Itu pekerjaanmu di dalam hidup setiap orang yang ada di NG ini. Itu saya bilang. Itu bukan tugas Esther. Dan itu tidak bisa Esther lakukan untuk membangun generasi yang kudus. Tuhan sendiri yang harus menerobos atas setiap pribadi lepas pribadi yang ada di NG ini. Sehingga mereka bangkit menjadi generasi yang kudus, generasi yang memiliki keintiman dengan Tuhan, yang tahu isi hati Tuhan, baik mereka di marketplace, baik mereka seorang pelajar, baik mereka dimanapun mereka ada. Apapun panggilan Allah dalam hidup mereka. Mereka bisa berdiri teguh dan Roh Kudus memenuhi mereka, mengalir dalam hidup mereka. Air hidup itu, Roh Kudus kan air hidup. Air hidup itu mengalir atas kehidupan mereka dan keluar. Turun atas hidup saudara, jangan jadi laut mati tetapi keluar. Melalui hidupmu, memenuhi daerahmu, memenuhi tanahmu, memenuhi keluargamu, bisnismu, lingkunganmu, orang sekitarmu, orang yang terhubung dengan saudara, mengalami Allah yang ada di dalam hidup saudara. Itu yang Tuhan mau dari generasi kudus. Jadi saya bilang ini terlalu tinggi. Kalau bukan Tuhan yang menerobos, nggak akan bisa. Kalau Tuhan yang nggak menyelawat saudara, melakukan perjumpaan pribadi antara saudara dengan Allah, yang mengubahkan hidup saudara, saya bilang nggak akan bisa. Jadi saya bilang, ini adalah alat. Dan Tuhan yang harus menerobos atas hidup mereka, bangkitkan mereka, buat mereka memiliki rasa lapar dan haus akan Allah, buat mereka peka sedemikian rupa atas hidup mereka, atas apa yang harus mereka lakukan. Bukan hanya sementara ada di bumi ini, tetapi sampai kepada kekekalan. Apa yang akan mereka bawa setelah kematian? Saya seringkali sedih loh saudara. Sorry ya, saya kadang-kadang suka mikir gini loh. Tiba-tiba saya mendoakan seseorang, umpama yang ada di NG. Terus Tuhan ceritain tentang hidup mereka. Terus saya berpikir, Tuhan, kalau mereka mati, mereka kemana ya? Itu yang saya tanya. Kalau mereka memiliki hubungan yang seperti itu, mereka mati kemana ya? Kalau mereka hanya mempersoalkan hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang nggak ada nilainya, menurut saya nggak ada nilainya. Mereka akan kemana ya Tuhan? Dan di situ saya menangis. Saya nangisin orang, biar mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah. Sehingga apapun yang saudara alami dengan orang seisi rumahmu, dengan bisnismu, itu bisa Allah terobos dan membuat saudara gini, ini nggak penting. Ini nggak penting. Saudara tahu yang terpenting dalam hidupmu apa. Dan itu yang saudara kejar. Untuk menuju kekekalan. Nah itu yang sekarang ini saya doakan bagi saudara. Entah pagi, entah siang. Atau kapan saja, saya ingat. Saya panggil nama satu-satu kalau saya ingat namanya umpama Tuhan tolong Ibu Ruth. Biasanya Tuhan cerita. Biasanya, tapi nggak selalu, saudara. Catat baik-baik. Biasanya Tuhan cerita. Dikasih lihat.
Terus saya doakan. Nah, begitu saya lihat dan saya dikasih tahu permasalahannya, saya sampai sedihnya sampai ke titik begini. Apa yang mereka ributin? Apa yang mereka utamakan dalam hidup mereka? Nilai-nilai apa yang mereka pertahankan? Sehingga mereka tidak bergeser kepada nilai-nilai ilahi. Itu, saudara. Dan itu menjadi beban ya. Bagaimana hubunganmu dengan istrimu? Bagaimana hubunganmu dengan suamimu? Saudara mempertahankan dirimu di tempatmu. Karena satu dan dua hal, saya cuma berpikir gini. Kalau satu hari saudara mati, saudara mempertahankan apa? Antara hubungan suami istri, saudara sedang mempertahankan apa? Kenapa nggak saudara lepas? Kenapa saudara nggak ampuni? Kenapa saudara nggak menerima apa adanya? Kenapa saudara nggak usah ngeributin lagi hal-hal yang kemarin? Kenapa saudara tidak memperbaharui diri? Kenapa saudara sebagai istri-istri tidak mengupgrade dirimu untuk menaruh dirimu di bawah, bukan di atas? Kenapa sebagai istri-istri nggak mendorong para laki-laki untuk di depan? Nggak memberi kesempatan kepada mereka? Itu yang saya rasa loh, saudara. Beberapa hari ini, saya diperlihatkan hubungan-hubungan saudara dengan suami atau dengan istri. Saya sampai bilang, Tuhan, lakukan sesuatu sehingga mereka menurunkan nilai-nilainya dan mempertahankan nilai-nilai Allah dalam hidup mereka. Sehingga berkat itu turun dalam hidup saudara dengan mudah. Kenapa Roh Kudus tidak bergerak kepada hidupmu seperti di zaman dulu? Karena banyak halangan dan rintangan dalam hidup kita. Saya rindu saudara malam ini melihat dengan jelas apa yang akan menjadi pembunuh keintimanmu dengan Allah. Hubunganmu dengan suami, dengan istri, tolong lebih diperhatikan. Ketika saudara memiliki keintiman dengan Allah dengan benar, saudara bisa mengatasi masalah apapun. Saudara akan diberitahukan jalan-jalan Tuhan. Itu saya jamin. Karena kerinduan Allah adalah memberkati saudara